Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Thadisu wal-Arba'un min suwaril Quran, Suratu Ahqaf. Surah yang ke-46 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Al-Ahqaf. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 35 ayat. Nah, makna Al-Ahqab? Al-Ahqab ini adalah satu tempat yang ada di negeri Yaman yang dahulunya pernah dihuni oleh kaum Nabi Hud alaihissalam. Dinamakan surah yang ke-46 ini dengan nama Al-Ahqab karena di dalam surah ini ada menceritakan yang demikian itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fi Quranil Karim, wazkur akha 'ad iz anzara qaumuhu bil ahqafi wa qad khalat an-nujur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'azab yaumin 'azim. Ingatlah wahai Rasulullah tentang saudara bangsa Ad ketika dia memberikan kabar kepada kaumnya yang bertempat tinggal di Ahqaf, dan sungguh telah berlalu para rasul sebelumnya dan sesudahnya. Mereka itu para rasul sudah mengabarkan bahawa agar tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku takut atas kamu azab pada hari yang besar. Yang dimaksud dengan saudara bangsa Ad adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam ini menurut Muhammad bin Ishaq, salah seorang ahli sejarah, beliau mengatakan Hud bin Abir bin Salah bin Akhfarshad bin Syam bin Nuh alaihissalam. Artinya keturunan Hud ini adalah keturunan Nabi. Kaum Hud kaumun wasyafahumullah biqawlihi wajadakum bi khalqi bastah ay azama wa tulaw wa quwwah. Kaumnya Nabi Hud yang bertempat tinggal di Ahqaf ini adalah satu kaum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya bahawa itu kaum Nabi Hud melebihi daripada kalian pada penciptaannya dan kejadiannya, melebihi kebesarannya, ketinggiannya dan kekuatannya. Jadi kaum Nabi Hud itu diciptakan oleh Allah lebih tinggi daripada kita, lebih besar daripada kita, lebih kuat daripada kita. Qala Ibnu Abbas kanatu ahadihim samanina jur'ah. Ibnu Abbas mengatakan bahawa tingginya tubuh orang-orang Ad itu 80 hasta, sekitar 40 meter. Allah menciptakan mereka wazadakum bil khalqi bastah, lebih tinggi mereka itu. Kana ra'su ahadihim kal kulbatil azimah, dan kepala mereka itu seperti kubah yang besar. Nah, ini mereka bertempat tinggal di Ahqaf. La yu'minuna billah wa rusulih, tetapi mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Fahuhlikat fi rihil aqim, dan mereka diminasakan dengan angin yang namanya al-aqim. Ini angin yang sangat dahsyat. Apapun yang terkena angin ini pasti akan terbang dan hancur. Nah, bisa kita bayangkan seperti apa besarnya umat Nabi Hud ini, dan mereka semua itu dibinasakan oleh Allah dengan didatangkannya angin yang sangat dahsyat. Jadi Ar-Rihil Aqim ini merupakan angin yang sifatnya adalah bala dan siksa, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Dan angin ini suatu saat akan menimpa kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yarsulanna alaihim ar-rihul aqim allati ahlakat 'ada bisurbihimul khamra wa aqlihimur riba wa ittikhazihimul qainat wa lubsihimul harir wa qadbihimul arham. Baginda Rasulullah menyampaikan bahawa akan diutus, akan dikirim atas kalian itu umatku Ar-Rihul Aqim, yang mana Ar-Rihul Aqim ini angin yang sangat dahsyat, dan ia telah membinasakan bangsa Ad yang tinggal di Ahqaf. Nah, kenapa kita ini, ujar Nabi, akan dikirim Allah angin seperti Ruhul Aqim? Sebab pertamanya adalah bisurbihimul khamar, kerana mereka sudah minum minuman yang memabukkan, baik itu arak, baik itu alkohol, baik itu bir, obat-obatan dan lainnya yang sifatnya itu memabukkan. Nah, apabila di suatu kampung atau kota atau satu orang yang minum arak secara terang-terangan dan tidak ada satu orang pun yang peduli untuk menasihatinya, menegurnya, maka akan turun azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa a'lihimur riba, dengan sebab mereka itu memakan riba di kota atau di kampung. Kalau sudah masuk kepada kita maka berhati-hatilah. Dan lagi wattikhazihimul qainat, dan mereka membikin biduan-biduan yang dilatih, dididik, diajar, ada kelasnya, kemudian dilombakan, dipertontonkan di khalayak ramai. Nah, ini sudah berlaku di tengah-tengah kita. Walubsihimul harir, dan mereka sudah berani memakai sutra bagi laki-laki. Qadihimul arham, dan mereka sudah berani memutuskan tali persaudaraan, sudah berani bermusuhan antara keluarga, putusnya tali persaudaraan. Nah, ini mesti diperhatikan dengan baik, karena kalau
kita berani melanggar hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siap-siaplah Allah akan menurunkan angin yang begitu dahsyat sebagai balasan azab daripada perbuatan yang kita lakukan. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Wasaina al-insana biwalidayhi ihsan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hatta idza balagha ashadduhu wa balagha 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin." Ujar Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Ibunya mengandung dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Ibunya mengandung dan menyusui selama 30 bulan sehingga seorang manusia tadi sampai di mana dia kuat dan sampai berumur 40 tahun. Dia berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku bahawa aku bersyukur kepada nikmat Engkau yang telah Engkau berikan atas kedua orang tuaku, dan aku beramal soleh yang kamu ridai dan memperbaguskan bagiku kepada zuriatku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku telah termasuk kepada orang-orang yang Islam. Nah, ini ayat setidaknya memberikan 5 isyarat dan petunjuk kepada kita. Yang pertama, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsan, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, dan Allah menyampaikan kepada kita, hamalathu ummuhu, itu ibu engkau mengandung bersusah payah melahirkan hingga bertarung kepada nyawa. Oleh kerana itu kedudukan seorang ibu sangat dihormati, bahkan lebih daripada kedudukan seorang ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka 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 wa abuka, orang yang paling engkau taat, engkau muliakan, engkau hormati, engkau sayangi, engkau sanjungi itu adalah ibumu, ibumu dan ibumu baru bapakmu. Nah, ayat ini menyuruh kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kita kepada kedua orang tua itu bukan sepanjang umur mereka, tapi sepanjang umur kita. Artinya selama kita hidup, maka kita selalu dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya mereka sudah tidak ada, maka selalulah kita disuruh untuk mendoakannya menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri daripada segala macam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguhlah kita ini hendak taat, bertaubat kepada Allah. Nah, ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walid wa syuktullah fi wa syuktil walid. Ridaan Allah terletak dalam keridaan kedua orang tua, dan kebencian Allah terletak kepada kebencian orang tua. Amal ibadah sebesar apapun yang kita kerjakan, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka seluruh amal ibadah kita akan gugur, runtuh, tertolak sia-sia. Walaupun kita ini hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita ini ikut berjuang bersama dengan nabi kita, walaupun kita ini berteman dengan para alim ulama, kita ini ahli ilmu dan ahli ibadah, tapi kalau kita sudah berani durhaka kepada kedua orang tua, maka amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan kita ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'akum, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya bakti pula anakmu kepada engkau. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya-Allah anak kita pun nanti akan berbakti kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ini durhaka kepada kedua orang tua kita, maka anak kita pun tidak akan jauh perangainya, bahkan lebih parah daripada apa yang kita lakukan dahulu terhadap kedua orang tua kita. Nah, insya-Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء، ونزنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. والعفو منكم والحديث صراط الله وصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله.